Oke, Sobat Revit. Sekarang saya akan membahas mengenai pemodelan dinding di Revit. Jadi pemodelan dinding ini akan saya jabarkan. Jadi dengan tujuan dengan mengikuti tutorial ini, Sobat bisa memahami cara membentuk dinding secara benar di Revit. Langsung saja kita masuk ke toolnya wall di sini, atau shortcutnya adalah WA bukan WhatsApp ya sobat. Revit sudah menggunakan istilah WA ini dari sejak tahun 2000-an awal. Jadi Revit lebih dulu menggunakan istilah WA ini dibanding WA yang WhatsApp yang kita kenal sekarang. Oke, dengan mengklik tool dinding akan langsung muncul kursor untuk posisi untuk melukiskan di layar. Di sini saya coba langsung melukiskannya tanpa mengubah setting apapun. Saya klik dan saya arahkan. Mungkin di sini saya coba buat misal 10 meter ya, atau 10.000. Nah, inilah bentuk dinding tanpa di setting ketinggiannya, ketebalannya, dan locationannya. Kita coba cek di tampak. Nah, Revit langsung membentuk dinding ini secara 3D. Untuk 3D saya cek di sini 3D view. Ini dia. Lalu bagaimana mengatur ketinggiannya? Jadi karena saya tidak mengatur apa-apa, dia akan memiliki ketinggian. Saya klik di sini, ketinggian sebesar 8.000 meter. Ini settingan awal tanpa dirubah. Kalau kita ingin menetapkan ketinggiannya itu di lantai tertentu, saya isi top constraint ke misal level 2. Saya arahkan mouse keluar sini untuk mengapply langsung. Jadi top constraint itu adalah batas atas dinding, sedangkan base constraint itu batas bawah dinding. Selain base constraint dan top constraint, ada juga base offset dan top offset. Ini saya coba peragakan di gambar tampak, misalnya south ya. Ya, ini kita lihat sudah bagian atas sudah mengikuti level lantai level 2. Jadi dia menempel persis level 2 dan bagian bawah persis di level 1. Nah, disinilah kita coba praktekkan perbedaan nilai base offset dan top offset. Saya klik lagi objek dindingnya. Di sini saya coba masukkan nilai, misalnya untuk base offset misal 300. Saya bisa enter lagi, atau saya arahkan mouse keluar untuk apply, atau saya klik ini. Tapi saya lebih seringnya mengarahkan mouse keluar sih, dia langsung apply. Ini bisa terlihat dinding itu akan naik setinggi 300 karena saya isi base offsetnya ya. Dan kata lain itu adalah selisih dari acuan constraint. Dalam kali ini base constraint. Bagaimana kalau saya ingin buat dia lebih ke bawah? Ini saya cukup ketikkan dengan nilai minus. Misal saya ketikkan minus 300. Saya apply dengan menggeser mouse keluar. Ya, dia akan sejarak 300 ke arah bawah. Bisa dipahami ya sobat. Begitu pula kita bisa uji dengan settingan top offsetnya. Top offset yaitu bagian atas ya. Misal saya masukkan angka 500. Saya enter 2 kali untuk apply. Ini bisa terlihat dinding akan naik dengan jarak 500 dari level 2. Coba buktikan dengan measure. Klik sini dan sini. Bisa terlihat jaraknya 500. Kita cek di escape, saya cek di 3D ya, seperti ini. Masih sama kotak ya, polos ya. Nah, selain constraint ini, dinding juga bisa kita arahkan menempel pada objek lain. Objek lainnya itu adalah lantai ataupun atap. Jadi base ataupun top
istilahnya itu bisa di attach ke objek lain yang masuk dalam kategori dinding atau atap. Misal saya coba membentuk lantai ya, misal ada lantai di lantai 2, langsung saja saya buat floor, saya buat sketsanya dengan boundary line ini, misal persegi aja, persegi panjang. Saya coba buat di sini aja. Oke, saya finish. Nah, ini langsung ada pertanyaan, would you like walls that go up to this floor level to attach to its bottom? Apakah kamu ingin menempatkan, mengattach dinding yang berada di bawah lantai ini ke bagian bawah lantai ini? Untuk sementara saya klik no aja, karena ini akan kita coba lakukan, kita lakukan sendiri. Oke, bisa terlihat, saya cek di 3D ya, inilah dinding dan lantai yang telah kita buat. Bisa kelihatan ini dinding ini menembus karena dalam settingan top constraint dia lebih 500 ya. Nah, bagaimana mengarahkan dinding ini agar menempel dengan lantai ini? Saya coba klik dindingnya, saya klik attach, langsung kita diminta memilih kemana kita akan mengattach. Dan sebelum itu bisa kita perhatikan dulu apa yang kita mau attach, baik itu bagian top atau base. Top itu atas, base itu bawah ya. Kali ini karena lantai ini ada di atasnya, saya pilih ini sudah masuk ke top ya. Top, saya pilih lantainya, saya klik. Nah, dia langsung menempel pada bagian bawah lantai ini. Jadi dia merapikan hubungannya dengan lantai. Jadi dia akan mengikuti ketebalan lantai ini. Kalau lantai ini dibuat tipis, nanti dia akan tetap mengikuti. Itulah fungsi dari attach. Selain base constraint dan attach, cara membentuk dinding juga ada satu lagi, yaitu edit profile. Ini misalnya di lantainya saya coba hapus lagi. Nah, dia akan kembali lagi dengan settingan awalnya ya, top offset dan top constraint, base offsetnya. Cara satu lagi untuk membentuk dinding adalah dengan cara edit profile. Di sini ada menunya, kita bisa klik ini atau kita cukup langsung klik 2 kali di lantainya. Ini akan terlihat garis pink ini merupakan lukisan dari profil lantai. Ini bisa kita rubah dengan tool ini. Kita bisa melukis dengan rectangle. Misal ini saya coba ubah saja. Nah, ini ada kunci dan dia ada warning. Ini tidak boleh. Karena apa? Saya sudah setting top offsetnya. Coba kita lepaskan saja. Saya klik tahan. Saya lepas. Dan ini akan ada peringatan kalau constraints are not satisfied. Constraint tidak setuju. Oke, nggak apa-apa, kita remove constraint saja ya. Jadi kita akan melepaskan aturan constraint awal. Oke, sudah lepas. Misal kita buat lebih tinggi dan mungkin kita coba bentuk lain. Misal dinding ini tidak kotak ya, saya coba lukiskan profilnya misal seperti ini. Saya buat ke bawah dan saya coba pakai arch ya, lengkungan. Misal seperti ini, kita eksperimen saja. Misal ini lurus ataupun miring kita buat. Nah, kalau kita membuat ini harus kita buang karena ini tidak akan berhasil. Sebab yang akan dideteksi adalah hanya garis terluar secara utuh. Coba ya. Nah, ini tidak akan berhasil karena masih banyak permasalahan di sini. Coba perlu perhatikan. Ini saya gunakan trim. Ini saya rapikan di sini. Ini saya rapikan di sini. Dan ini akan saya hapus. Saya escape beberapa kali escape dan saya klik di sini, saya hapus. Ya, kita coba lagi misalnya di sebelah sini. Saya coba modifikasi lagi. Mungkin saya kasih arch di sini. Mungkin seperti ini, dan saya tambahkan misal ada garis di sini ya.
juga akan saya rapikan. Pastikan kita hanya memiliki garis terluar. Ya. Nah, ini saya coba rapikan lagi ke sini. Nah, akan ada permasalahan lagi bahwa di sini akan ada yang tidak tersambung unjoin. Kita bisa unjoin saja atau kita ulang prosesnya. Ini kita split dulu agar putusnya garis ini tidak akan bermasalah di sini. Coba seperti sini ya, saya trim lagi ya. Oke, saya trim lagi. Nah, oke. Nah, mungkin bentuknya agak mirip sepatu dengan hak ya. Ya, itu mungkin kebetulan saja. Nah, selain outline terluar ini, kita juga bisa membuat outline lain di dalam atau di luar. Misal saya coba ya, misal saya buat di luar sini. Coba yes, oke. Dia akan membentuk dinding juga di luar sini. Tapi kalau saya buatnya di dalam, saya edit lagi. Misalnya saya pilih, saya arahkan ke dalam, yang terjadi dia akan menjadi lubang. Ya seperti itu sobat ya. Perhatikan, di dalam dia akan menjadi lubang. Kalau adanya di luar, dia akan membentuk objek baru di luar. Tapi kaidah-kaidahnya perlu kita perhatikan lagi. Saya coba edit lagi. Walaupun kita bisa membuat objek di luar ini, kita buat sketsador ini, tapi kita tidak boleh saling menabrak seperti ini. Ini tidak akan berhasil karena di sini ada ketidakjelasan bentuk. Saya coba, oke. Nah, ini tidak akan berhasil. Kalau mungkin sobat ingin bentuk seperti ini, ya ini harus dirapihkan. Misal ini saya trim ke sini, ini saya trim ke sini, tapi ini perlu saya putus dulu dengan split, dengan cara yang tadi. Saya split di sini, saya rapikan di sini, saya rapikan di sini. Nah, dia akan berhasil karena dia membentuk satu keliling utuh. Ya, seperti itu. Bentuknya agak aneh, makanya saya coba bentukan ini di dalam. Saya trim lagi, saya sambung lagi. Mungkin saya coba ada lingkaran di dalam sini ya, dan mungkin ini saya trim itu saja seperti ini. Nah, apapun yang kita modifikasikan, pastikan dia jadinya keliling utuh besi. Oke, saya klik finish, dan dia akan jadi dinding yang dengan bentuk yang kita inginkan. Oke, itu saja sobat Revit. Semoga bisa memberikan basic untuk sobat membentuk dinding sesuai kaidah yang benar.